Apakah kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham HATM atau Hak Transmit TBK. Ini kita lihat ada direktur utamanya yaitu Endukam, kemudian ada direkturnya yaitu Rita. Untuk nama kantor mereka ada di Jalan HI Munanda, tepatnya di Pekanbaru Riau ya. Nah, ini kita lihat kemarin kalau saham HATM ini memang dia hutangnya ini agak gitu banyak, tapi sebenarnya agak gitu banyak sih, kinerjanya memang agak terus meningkat walaupun memang hutangnya agak meningkat ya. Nah, kita lihat sekarang gimana dan kinerja, apakah semakin membaik atau gimana. Kas dan setara kas kita lihat dari 121 miliaran sekarang menjadi 54 miliaran. Persediaan dia meningkat, dimana meningkat sekitar ini sekitar 37 miliaran ya, sekitar 37 miliaran. Total aset ancaman dia bahkan berkurang. Dan dia berkurang karena kasnya itu dia yang berkurang ya. Ini persediaan meningkat 37 miliar, sebenarnya termasuk tinggi ya. Tapi biasanya persediaan mereka itu paling cuman suku cadang dan apa ya, dan kemarin bahan bakar ya. Untuk total asetnya kita lihat dari 1 triliunan sekarang jadi 1,3 triliunan. Ini oke. Utang usaha, utang jangka pendek, wah ini meningkat nih hutangnya dari gada sekarang menjadi 125 miliaran. Nah, kenapa mereka bisa hutang itu ya? Total hutang jangka pendek bahkan dari 80 miliaran sekarang menjadi 240 miliaran. Berarti mereka dalam waktu dekat perlu bayar 240 miliaran. Dan sedangkan total hutangnya itu 176 menjadi 402 miliaran. Nah, ini peningkatannya cukup banyak, sekitar 200 miliaran ya. Sedangkan ini ekuitasnya kalau kita lihat di sini dia bahkan meningkat sekitar 100 miliaran saja. Artinya apa? Peningkatan hutang masih lebih baik daripada ekuitas, bahkan menambah banyak ya. Sisinya itu banyak. Pendapatan dari 500 miliaran meningkat menjadi 700 miliaran. Bahan pokok, wah ini tinggi kali bahan pokoknya. Laba kotornya bahkan menurun dari 236 menjadi 209 miliaran. Ini kalau kita lihat ini banyak sekali bebannya. Beban umum dan administrasi dia meningkat cukup besar, 27 menjadi 46 miliaran. Lalu laba bersih kita lihat 198 miliaran menjadi 941 miliaran. Bahkan kalau kita tambah persediaan itu hanya sekitar 170 miliaran. Berarti labanya masih menurun ya. Ini ketika pendapatan naik, labanya malah menurun. Inilah yang kita ketahui mengapa bebannya bisa meningkat cukup besar. Nah, kita cari tahu nanti penyebabnya itu di mana. Apakah mereka menggunakan uangnya untuk keuntungan pribadi atau gimana ya. Nah, dalam komisaris kita lihat kayak gak ada yang berubah. Untuk yang komisaris direksinya kita lihat ini ada mengenai perubahannya, dimana ada dari Kosmas saat ini. Dari dia ada penambahan banyak pergantian lah ya, bukan penambahan. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini hutangnya meningkat cukup besar ya. Kalau saja perusahaannya ini dia bisa efisiensi, tentu itu kan menjadi semakin baik. Tapi ini masalahnya kok masalah entah gak bisa efisiensi atau gimana, gak ada yang tahu ya. Ini tergantung manajemennya juga. Kasnya di tangan dari 72 jutaan dia 180 jutaan. Yang di bank dia tetap di Bank Mandiri baik-baik, tetapi semua rata-rata berkurang kasnya. Saya sudah diketahui ya, dari awal tadi kasnya kan memang sudah berkurang ya. Nah, ini ada yang dolar Singapura dan lain-lain. Jumlahnya 121 miliaran menjadi 54 miliaran. Piutang usaha kita lihat di sini, piutang usahanya bahkan ini ada yang meningkat, tapi udah ada yang menurun juga. Kita lihat gimana dan total piutang usahanya. Tadi ini kita lihat ada berita Beruang Maritim Indonesia. Ini hebat juga, ini ada Beruang Maritim, ada Cinfeng Ferrochrome. Ini total piutangnya ini bahkan dia menurun ya. Berarti mereka nanti mau kumpulkan dana lagi untuk bayar tadi utang jangka pendek, utang banknya yang cukup banyak menurut kami.
Ini cash flow-nya masih oke aja. Persediaan kita lihat. Nah, bahan bakar persediaannya itu dia meningkat dari 40 miliaran menjadi 50 miliaran. Suku cadang dia meningkat juga. Jadi suku cadangnya meningkat cukup banyak untuk apa ya? Apakah mereka habis docking atau gimana? Docking itu banyak perbaikan kapal ya. Uang muka kita lihat di sini. Uang muka, nah pembelian suku cadang memang cukup banyak kalau kita lihat di sini. Nah, biasanya pembelian suku cadang itu hanya untuk ketika perbaikan kapal. Karena kapal itu kan kalau udah lama dipakai tentu harus diperbaiki. Atau istilahnya itu kayak dockingnya. Ini investasi pada Ventura bersama masih biasa. Aset tetap bisa lihat di sini. Jangan-jangan bebannya itu naik karena mereka mau pakai untuk docking. Oke, kita lihat dulu, belum pasti. Ini beban docking ditangguhkan. Nah, beban docking ditangguhkan 59 miliaran. Oh, ini banyak nih. 59 miliaran, data benar ya. Mereka kayak ada docking juga. Docking ini cukup banyak, perbaikan ini cukup banyak. Jadi mereka bebannya itu jadi cukup banyak. Utang usaha bahkan meningkat. Tapi kalau kita lihat utang B-nya itu udah meningkat. Ini sekarang utang usaha malah meningkat juga. 44 miliaran menjadi 57 miliar. Jujur kalau kami katakan kali ini kinerja menurun drastis ya, menurun drastis. Tapi saya ini bisa jadi peluang, misalnya kalau yang percaya dalam perusahaan ini bisa tambah langsung kalau usahanya turun. Kalau misalnya kurang percaya ya, atau ya terserah ya, terserah mau gimana. Modal saham ini kita di sini kayaknya gak ada mengalami perubahan sih, gak ada mengalami perubahan. Tapi memang perusahaan kayak gitu ada naik turun ya, tapi memang khusus tahun ini rata-rata semua menurun. Pengangkutan kita lihat pendapatannya itu meningkat, Demorex itu meningkat, semua rata-rata meningkat kalau pendapatannya. Tetapi mengapa bebannya itu tinggi sekali? Entah beban ini itu, beban ini itu. Uang pokok pendapatan kita lihat saja. Bahan bakar memang tinggi, 164 miliar menjadi 51 miliar, ini masih oke lah ya. Sewa kapalnya, nah data mereka pakainya untuk sewa kapal, habisnya di sewa kapal. Jadi salah satu cara untuk mengatasi hal ini, mereka harus melakukan pembelian kapal untuk mengurangi penyewaan kapal. Kemungkinan besar kalau kita isi sepertinya bebannya itu kalau sewa kapal mereka lebih tidak diuntungkan daripada pakai kapal sendiri. Soalnya mungkin kayak gitu ya. Perbaikan pun meningkat kayak gitu banyak, gaji dan tunjangan oke dia meningkat juga. Nah jadinya dari 338 miliaran menjadi 539 miliaran. Kalau mereka ada pembelian kapal itu akan semakin bagus. Beban umum dan administrasi kita lihat. Gaji dan tunjangan kenapa meningkat cukup pesat, padahal dia labanya turun tapi gaji dan tunjangan kok meningkat cukup pesat, sebesar 19 miliaran jadi 35 miliaran. Untuk apa itu ya? Ini gajinya untuk direksi aja atau untuk komisaris saja atau gimana ya? Kok bisa meningkat cukup banyak? Penjamuan oke dia meningkat. Nah ini soal rata-rata meningkat. Penghasilan dan bebannya. Ini kalau mereka pandai atur keuangan ini sebenarnya bagus. Tetapi kita gak tahu sebenarnya manajemennya itu gimana ya. Mengapa bisa sampai bebannya tinggi? Baiklah, itu saya kami sekian, terima kasih.